selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 4 dari Pancasila yaitu mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan seperangkat nilai, gagasan, dan cita-cita yang menjadi pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ideologi sendiri dapat dipahami sebagai sistem pemikiran yang memberi arah, tujuan, serta cara berpikir dan bertindak bagi suatu bangsa. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai panduan moral, sosial, dan politik dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Secara konseptual, Pancasila memenuhi unsur ideologi karena mengandung sistem nilai, tujuan bersama, serta pedoman tindakan. Nilai Pancasila bersumber dari budaya, adat istiadat, dan pengalaman historis bangsa Indonesia. Berbeda dengan ideologi, kalau ideologi lain seperti liberalisme, kapitalisme, dan marxisme, Pancasila bersifat khas karena menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat serta menempatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam kajian pemikiran ideologi dunia, tokoh-tokoh seperti Machiavelli dan Karl Marx menunjukkan bahwa ideologi sering digunakan sebagai alat kekuasaan dan kepentingan kelas tertentu. Machiavelli memandang ideologi sebagai sarana mempertahankan kekuasaan, bahkan dengan cara tipu daya. Sementara Marx melihat ideologi sebagai hasil struktur ekonomi dan pertarungan kelas. Berbeda dengan pandangan tersebut, Pancasila hadir sebagai ideologi yang menolak kekerasan, penindasan, dan dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Pancasila juga dapat dipahami melalui berbagai teori ideologi seperti ideologi sebagai sistem kepercayaan, proyek nasional, dan relasi sosial. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai ideologi pemersatu bangsa yang beragam suku, agama, budaya. Fungsi ideologi Pancasila mencakup pemberi arah hidup, pedoman bertindak, membentuk identitas bangsa, serta sumber motivasi untuk mencapai tujuan nasional. Urgensinya, Pancasila sebagai ideologi negara semakin terasa di era globalisasi bahwa keterbukaan informasi, arus budaya asing, dan masuknya berbagai ideologi dunia yang mengaruhi cara berpikir masyarakat. Tantangan ini menuntut bangsa Indonesia untuk tetap berpegang pada Pancasila agar tidak kehilangan jati diri sekaligus mampu menyaring nilai-nilai global yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sebagai warga negara, pemahaman dan pengalaman Pancasila sangat penting untuk menghadapi ancaman ideologi seperti individualisme dan yang lainnya. Nilai Pancasila mengajarkan gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan tanggung jawab bersama, menjadi benteng moral dalam kehidupan bermasyarakat. Selain warga negara, penyelenggaraan negara memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan Pancasila. Dijabarkan harus dibijakan peraturan perundang-undangan dan praktik pemerintahan yang bersih, adil, dan demokratis. Terus secara historis, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara mengalami dinamika dari masa ke masa. Pada era Soekarno, Pancasila ditegaskan pada pemersatu bangsa meskipun kemudian tercampur dengan ideologi lain. Pada masa Orde Baru, Pancasila dikuatkan secara formal namun cenderung dimonopoli tafsirnya. Sementara di era reformasi, Pancasila melemah namun kembali mendapat perhatian melalui pendidikan Pancasila perguruan tinggi. Dari sisi sosiologis, dan politis, nilai Pancasila hidup dalam praktik masyarakat seperti toleransi, beragama, musyawarah, solidaritas, dan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan ideologi impor, melainkan lahir dari realitas kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi utama, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Pancasila bersumber dari nilai nyata masyarakat mengandung cita-cita luhur bangsa, serta bersifat terbuka dan dinamis mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Pada akhirnya, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting sebagai penonton moral dan penolakan nilai bertentangan dengan keberadaan bangsa dengan memahami mengamalkan Pancasila sebagai konsisten bangsa Indonesia dan dapat menjaga persatuan, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan damai dan bermartabat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.